Selamat malam kepada Ibu Kristina Purwanti selaku dosen pengampu mata kuliah penalaran reflektif serta teman-teman yang menyaksikan video kami. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah penalaran reflektif. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis terhadap salah satu berita yang terdapat pada soal ujian akhir semester ini. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Ciara, lalu ada Anissa Maharani, ada Ardiansyah Adi, ada Helen, Jennifer, Kayla, Muhammad Shailendra, Rahel, Ruth, dan Salwa. Pada video ini kami memilih berita nomor 3 yang berjudul Opening Ceremony Piala Dunia 2026. Jadwal, daftar artis, dan semua yang perlu Anda ketahui. Tujuan video ini adalah untuk menerapkan konsep berpikir kritis terhadap berita tersebut sesuai materi yang telah dipelajari pada mata kuliah penalaran reflektif. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menganalisis berita menggunakan 6 komponen berpikir kritis, yaitu analisis kasus, identifikasi klaim, penyusunan argumen dan counter-argumen, pola penalaran deduktif, penalaran induktif, serta analisis kesesatan berpikir. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Boleh dimulai, Helen? Baik, untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini, saya akan mengajak Saudara Anissa Maharani Putri sebagai narasumber pertama. Berdasarkan berita yang telah kita pilih, dapatkah Anda menjelaskan secara singkat bagaimana isi berita tersebut agar penonton memahami gambaran umumnya? Baik, terima kasih Helen atas kesempatannya. Jadi berita yang kami pilih adalah membahas tentang opening ceremony atau upacara pembuka Piala Dunia FIFA 2026, yang mana hal ini menjadi salah satu sorotan utama sebelum dimulainya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Nah, berita ini menjelaskan informasi mengenai jadwal pelaksanaan acara, konsep penyelenggaraan, serta daftar artis yang diperkirakan akan tampil untuk memeriahkan acara pembukaan turnamen. Nah, yang membuat edisi Piala Dunia 2026 berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya adalah untuk pertama kalinya turnamen ini akan diselenggarakan oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, kondisi ini menjadi upacara pembuka yang tidak hanya sebagai acara seremonial, tapi juga, sebagai simbol kolaborasi internasional dalam menyelenggarakan sebuah ajang olahraga berskala global. Nah, apabila dilihat secara lebih jauh, isi berita ini sebenarnya nggak hanya menyampaikan informasi mengenai kapan acara ini berlangsung atau siapa artis yang akan tampil. Tapi berita ini juga menunjukkan bagaimana FIFA berupaya membangun citra Piala Dunia sebagai sebuah perayaan global yang menggabungkan olahraga, hiburan, budaya, serta diplomasi antar negara. Nah, dengan menghadirkan unsur hiburan yang spektakuler dan juga melibatkan 3 negara tuan rumah, FIFA berusaha meningkatkan daya tarik turnamen, memperluas jangkauan penonton di seluruh dunia, sekaligus memperkuat nilai persatuan melalui olahraga. Seperti itu, Helen. Baik, terima kasih Rani atas penjelasannya. Selanjutnya, menurut Anda sendiri, apa yang membuat berita mengenai opening ceremony Piala Dunia 2026 ini menarik untuk dianalisis? Eee, Menurut saya sendiri berita ini, cukup, menarik untuk dianalisis karena tidak hanya membahas sebuah acara olahraga, tetapi juga melibatkan berbagai aspek seperti budaya, ekonomi, pariwisata, hingga strategi penyelenggaraan acara yang berskala internasional maksudnya. Nah, selain itu, Piala Dunia ini juga menjadi edisi pertama yang diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Nah, hal ini tentu menghadirkan tantangan baru dalam koordinasi, logistik, keamanan, dan juga penyelenggaraan acara pembukaan. Di sisi lain, konsep tersebut juga membuka peluang untuk memperkenalkan budaya dari masing-masing negara tuan rumah kepada masyarakat di dunia. Nah, dari sudut pandang berpikir kritis, berita ini juga menarik karena kita dapat mengidentifikasi berbagai klaim yang disampaikan, menilai apakah informasi yang diberikan telah didukung oleh fakta yang memadai, serta menganalisis kelebihan dan juga kekurangan dari konsep opening ceremony tersebut. Nah, oleh karena itu berita ini sangat relevan untuk dikaji menggunakan pendekatan berpikir kritis, bukan hanya sebagai informasi tetapi juga, sebagai bahan evaluasi terhadap suatu peristiwa internasional, seperti itu, Helen.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisis berita. Baik, terima kasih Helen. Selanjutnya untuk tahap analisis berita, saya akan mengajak Saudara Ardiansyah Adi Nugroho. Jika kita melihat berita tersebut secara lebih mendalam, siapa saja pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan opening ceremony Piala Dunia 2026? Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan opening ceremony Piala Dunia FIFA 2026 mencakup kolaborasi multisektoral yang luas. Di lini utama terdapat FIFA sebagai pemegang otoritas tertinggi yang menyusun arah strategis dan branding global. Berkolaborasi langsung dengan pemerintah serta komite penyelenggara lokal dari 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keberhasilan acara ini juga melibatkan para artis, musisi, dan pengisi acara internasional yang bertanggung jawab mengeksekusi unsur hiburan spektakuler untuk menarik minat massa. Keterlibatan para pihak ini membuktikan bahwa upacara pembukaan tersebut bukan sekadar acara seremonial biasa atau olahraga biasa, melainkan sebuah ekosistem besar yang mempertemukan sektor pemerintahan, industri hiburan, pariwisata, dan diplomasi internasional. Oke, baik. Menurut Anda, apa tujuan utama FIFA menerapkan konsep baru ini? Dan apakah konsep tersebut hanya memberikan keuntungan bagi FIFA atau juga bagi negara tuan rumahnya? Baik, penerapan konsep baru melibatkan 3 negara tuan rumah merupakan langkah strategis FIFA untuk memperluas ekspansi pasar, memaksimalkan komersialisasi, serta meminimalkan risiko logistik dengan membagi beban infrastruktur ke 3 negara maju. Melalui format ini, FIFA tidak hanya membidik lonjakan pendapatan dari hak siar, tiket, dan sponsor multinasional, tetapi juga berupaya memperkuat citra sepak bola sebagai instrumen diplomasi global yang inklusif. Konsep ini tidak hanya menguntungkan FIFA secara finansial dan penguatan merek, melainkan juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi ketiga negara tuan rumah melalui hubungan timbal balik. Bagi negara penyelenggara, keuntungan yang diperoleh tersebar di berbagai sektor jangka panjang, mulai dari injeksi ekonomi langsung pada industri pariwisata, perhotelan, dan UMKM, hingga penguatan soft power melalui panggung promosi budaya di opening ceremony. Selain itu, investasi pada meningkatkan infrastruktur transportasi dan fasilitas publik yang dilakukan demi turnamen ini akan tetap menjadi aset produktif yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat bahkan setelah kompetisi berakhir. Baik, terima kasih Ardiansyah. Selanjutnya saya akan menyerahkan kembali jalannya diskusi kita hari ini kepada Ciara sebagai host pertama. Terima kasih, Salwa. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana identifikasi klaim-klaim yang terdapat dalam berita tersebut. Pada diskusi ini, saya akan mengajak Jennifer sebagai narasumber ketiga. Menurut Jennifer, berdasarkan berita yang kita analisis, apa saja klaim yang ditemukan? Di antara klaim tersebut, mana yang termasuk klaim fakta? Oke, baik. Terima kasih Ciara untuk pertanyaannya. Menurut saya, berdasarkan berita tersebut, terdapat beberapa klaim yang disampaikan, yaitu yang pertama, Piala Dunia 2026 akan memiliki 3 upacara pembukaan yang diselenggarakan di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Klaim kedua yaitu upacara pembukaan pertama dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stasiun Azteca, Meksiko. Dan klaim yang ketiga, artikel juga menyebutkan daftar beberapa artis yang direncanakan akan tampil dalam setiap upacara pembukaan seperti J Balvin, Katy Perry, Lisa, dan Michael Bublé, dan beberapa artis lainnya. Selain itu, berita menyatakan bahwa konsep 3 upacara pembukaan ini dibuat untuk menampilkan budaya masing-masing negara tuan rumah. Di antara klaim-klaim yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yang termasuk klaim fakta adalah informasi mengenai jadwal pelaksanaan upacara pembukaan, lokasi penyelenggaraan, serta negara tuan rumah, dan daftar artis yang akan diumumkan tampil di setiap upacara pembukaan. Klaim-klaim tersebut dapat diverifikasikan melalui jadwal resmi FIFA atau pengumuman resmi penyelenggara. Sementara itu,
pernyataan bahwa konsep tersebut bertujuan untuk menampilkan budaya masing-masing negara lebih merupakan penjelasan mengenai tujuan penyelenggaraan, bukan fakta yang dapat dibuktikan secara langsung. Baik Jennifer, selanjutnya menurut Anda, apakah seluruh klaim tersebut sudah didukung oleh bukti yang memadai? Menurut saya, tidak semua klaim dalam berita tersebut oleh bukti yang cukup. Beberapa klaim seperti jadwal acara, lokasi penyelenggaraan, dan daftar artis yang akan tampil dapat dicek melalui informasi resmi, sehingga termasuk klaim yang memiliki dasar yang jelas. Namun, ada juga klaim seperti tujuan diadakannya 3 upacara pembukaan untuk menunjukkan budaya masing-masing negara ini belum disertai bukti dan penjelasan yang lebih lengkap. Jadi, sebagian besar klaim dalam berita sudah didukung oleh informasi yang jelas, tetapi ada beberapa yang masih memerlukan bukti tambahan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk segmen selanjutnya, saya akan serahkan kembali kepada Helen. Baik, pada segmen berikutnya kita akan melihat suatu berita dari 2 sudut pandang yang berbeda. Saya akan mengajak Kayla Aureli Balki sebagai narasumber. Menurut Anda, apa alasan yang mendukung bahwa konsep opening seremoni Piala Dunia 2026 merupakan inovasi yang positif? Oke, terima kasih Helen. Jadi menurut saya sendiri ya, konsep ini tuh merupakan inovasi yang positif karena berhasil menggabungkan unsur dari unsur olahraga, hiburan, dan juga budaya dalam satu momentum yang sama. Jadi opening ceremony juga tidak hanya menjadi acara pembuka ya, tapi juga menjadi daya tarik yang mampu meningkatkan antusiasme masyarakat global. Selama esensi kompetisi tetap menjadi fokus utamanya, inovasi seperti ini justru dapat membuat Piala Dunia semakin relevan dan menarik bagi berbagai generasi, mulai dari generasi muda hingga generasi tuanya. Dan selain itu, konsep ini juga menunjukkan bahwa olahraga sendiri dapat menjadi media untuk mempererat koneksi lintas budaya dan juga menciptakan pengalaman yang lebih berkesan bagi para penontonnya sendiri, gitu sih Helen. Baik, menurut Anda sendiri apa manfaat konsep tersebut bagi FIFA dan juga bagaimana dampaknya bagi negara-negara tuan rumah? Oke, bagi FIFA sendiri konsep ini tuh dapat memperkuat citra Piala Dunia sebagai ajang olahraga sekaligus hiburan ya berskala global. Jadi bisa meningkatkan nilai komersial dan jangkauan audiens yang lebih luas lagi. Jadi sementara itu bagi negara-negara tuan rumah sendiri, opening ceremony itu menjadi kesempatan untuk memperkenalkan budaya, memperkuat branding negara, serta mendorong sektor pariwisata dan perekonomian lalu meningkatnya kunjungan wisatawan dan perhatian dunia. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat meningkatkan citra positif nih negara di mata internasional maupun nasional dan membuka peluang kerjasama di berbagai sektor. Mungkin dari aku kayak gitu. Baik, terima kasih Kayla. Sekarang kita akan mendengarkan sudut pandang berbeda dari Saudara Muhammad Sailendra sebagai narasumber kelima. Menurut Anda, apakah terdapat kelemahan dari konsep 3 opening ceremony tersebut? Oke, menurut saya 3 opening ceremony Piala Dunia 2026 secara ambisius mencoba merayakan 3 negara tuan rumah secara setara, tapi eksekusinya justru memperlihatkan ketimpangan itu sendiri. Kayak Meksiko diberi label seremoni utama, LA paling spektakuler, sementara Kanada terjebak jadi anak tengah yang gampang dilupakan. Ditambah lagi momentum sakral kick-off jadi terdilusi karena dipecah dalam 2 hari berturut-turut, sehingga penonton mengalami kelelahan atensi. Budaya masing-masing negara direduksi, jadi jargon marketing dangkal kayak papel, Picado, mosaik Hollywood, dan biaya dan logistik membengkak 3 kali lipat. Dan yang paling ironis, ketidakhadiran para pemimpin negara di upacara mereka sendiri justru mempertontonkan disharmonisasi politik real di balik narasi unity yang digembor-gemborkan. Menurut Anda, jika salah satu negara mengalami kendala penyelenggaraan, bagaimana dampaknya terhadap citra Piala Dunia?
Jika salah satu negara mengalami kendala dalam penyelenggaraan, citra Piala Dunia dapat terdampak secara signifikan karena menimbulkan persepsi bahwa persiapan dan koordinasi antar negara tuan rumah belum optimal. Kendala seperti masalah infrastruktur, keamanan, atau transportasi dapat mengurangi kenyamanan pemain, supporter, dan pihak sponsor. Selain itu, kepercayaan publik terhadap FIFA sebagai penyelenggara juga dapat menurun, sehingga reputasi turnamen sebagai ajang olahraga paling bergengsi di dunia ikut terpengaruh. Seperti itu. Baik, terima kasih Lendra. Dari kedua pendapat tersebut dapat kita lihat bahwa suatu berita dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan argumen maupun counter argumen yang sama-sama memiliki dasar logis. Selanjutnya saya persilakan kepada Salwa untuk melanjutkan diskusi. Baik, terima kasih Helen. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana berita tersebut dianalisis menggunakan penalaran logis. Pada diskusi ini, saya akan mengajak Saudari Rahel Andi Butar-Butar sebagai narasumbernya. Bagaimana contoh pola silogisme yang dapat dibuat berdasarkan berita ini? Baik, terima kasih kepada Salwa atas pertanyaannya. Jika kita menyusun pola silogisme atau penilaian deduktif hanya berdasarkan premis umum dari judul dan konsep acara tersebut, contohnya akan seperti ini. Yang pertama, untuk premis mayor atau umumnya, semua perhelatan yang melibatkan 3 negara tuan rumah sekaligus yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko merupakan simbol kolaborasi internasional dalam ajang olahraga global. Untuk premis minornya atau khususnya, upacara pembukaan atau opening ceremony Piala Dunia FIFA 2026 melibatkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumahnya. Sehingga kesimpulannya adalah upacara pembukaan atau opening ceremony Piala Dunia FIFA 2026 merupakan simbol kolaborasi internasional dalam ajang olahraga global. Melalui silogisme ini, kita bisa secara logis membuktikan bahwa status multi tuan rumah otomatis mengubah esensi acara pembukaan dari sekedar seremonial biasa menjadi simbol diplomasi. Baik, lalu berdasarkan penalaran induktif, bagaimana fakta-fakta yang terdapat pada berita ini dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan umum? Jika kita menggunakan penalaran induktif, kita mengumpulkan fakta-fakta spesifik yang biasanya dilaporkan dalam berita opening ceremony seperti untuk menarik satu kesimpulan besar, yaitu fakta-fakta khusus yang kita lihat di lapangan. Turnamen ini diadakan di 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, melibatkan stadion-stadion megah yang berbeda, serta menyajikan daftar artis dari berbagai negara dengan latar belakang musik yang beragam. Dari kumpulan fakta khusus tersebut, kesimpulan umum yang dapat kita ambil adalah opening ceremony Piala Dunia 2026 diraih global dari seluruh belahan dunia. Baik, terima kasih Rahel atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kembali diskusi kita malam ini kepada Ciara. Selanjutnya, saya mengundang Ruth sebagai narasumber terakhir. Apakah menurut Anda terdapat kemungkinan kesesatan berpikir atau informasi dalam berita ini? Baik, terima kasih Kak Ciara atas kesempatan saya untuk bisa berdiskusi di sini. Ya, menurut saya sangat mungkin ada kesesatan berpikir atau informasi dalam sebuah berita. Misalnya ketika sebuah berita hanya menyampaikan satu sudut pandang tanpa mengetahui fakta secara utuh, menggunakan judul yang sangat sensasional sehingga pembaca langsung menyimpulkan sesuatu tanpa mengetahui fakta secara utuh. Biasanya contohnya itu yang sering terjadi di kalangan kita adalah ketika ada potongan video seseorang yang viral di media sosial, banyak orang langsung menghujat karena hanya melihat cuplikan beberapa detik saja, padahal setelah video lengkapnya keluar ternyata konteksnya sangat-sangat berbeda dari video yang sebelumnya. Jadi
yang aku mau garis bawahi kalau kita tuh perlu berhati-hati agar tidak langsung percaya atau ikut-ikutan saja menyebarkan informasi sebelum mengetahui keseluruhan ceritanya. Lalu, menurut Anda, mengapa masyarakat tetap harus berpikir kritis meskipun informasi berasal dari sumber resmi? Ya, karena menurut saya meskipun informasi berasal dari sumber resmi, kita juga tetap harus berpikir kritis. Bukan berarti kita tidak percaya, tetapi kita perlu make sure lagi, memastikan lagi apakah informasi tersebut sudah lengkap dan dipahami dengan benar. Misalnya, pada saat pandemi COVID-19 dulu, banyak informasi resmi yang terus diperbaharui karena para ahli, para dokter menemukan data dan penelitian barunya. Artinya, informasi bisa berubah sesuai perkembangan situasinya. Contoh lainnya, di kehidupan nyata ketika ada pengumuman kebijakan pemerintah, seringkali masyarakat itu hanya membaca judulnya beritanya saja tanpa membaca isi ataupun, aturan lengkapnya. Akibatnya apa? Banyak orang salah paham, banyak masyarakat, tidak, menyebarkan informasi yang kurang tepat. Karena itu, berpikir kritis sangat-sangat membantu kita memahami informasi secara utuh, memeriksa fakta dari beberapa sumber yang kredibel dan tidak mudah terpengaruh oleh opini atau berita-berita yang belum tentu benar. Terima kasih, Ruth, atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Helen. Demikian pembahasan kami mengenai berita opening seremoni Piala Dunia 2026 menggunakan pendekatan berpikir kritis. Melalui pembahasan ini, kami belajar bahwa sebuah berita tidak cukup hanya dibaca atau dipercaya begitu saja. Sebagai pembaca, kita perlu menganalisis isi berita, mengidentifikasi klaim yang disampaikan, menyusun argumen dan counter-argumen, menerapkan penalaran deduktif maupun induktif, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kesesatan berpikir sebelum menarik suatu kesimpulan. Kami berharap pembahasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya berpikir kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya selaku host beserta seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih dan selamat malam.